Mari saudara, buka hati saudara. Tuhan, kami mau berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Pimpin Bapa roh kami ya Roh Kudus. Semua kekesalan hati apapun ya Tuhan, kami kebaskan Bapa dalam nama Yesus. Kami minta kuasa Bapa daripada Engkau ya Tuhan. Turun dan penuhi bagi kami ya Rana Matakara Basyukur Otokara Patakara. Kami minta urapan-Mu Tuhan, dan penuhi seperti kasih-Mu memenuhi hati kami ya Roh Kudus. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Kami perlu pimpinan-Mu Rana Matakara Patakara nama syukur Otokara Patakara Payara Basyikara nama Matakara. Kami putuskan semua hubungan jiwa apapun yang bukan daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami perkatakan Bapa, biar hubungan kami bangun hanya untuk Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biar sore hari ini ya Tuhan, buat Bapa berkat-Mu berbeda atas kami ya Tuhan. Firman-Mu berkata ya Tuhan, bahwa kami Bapa beribadah kepada Engkau, maka kami mendengarkan perintah. Di saat kami dengar perintah ada berkat-Mu ya Tuhan. Dan biar kami dengarkan dengan baik dan kami lakukan dengan segenap hati kami ya Roh Kudus akan perintah-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami hidup Bapa dalam jaminan-Mu Rana Matokoro nama Shikara nama ya Ramaya. Thank you Lord. Biarlah dalam Yesaya 40 ayat yang 4, biarlah sampai rambut kami putih Tuhan, Engkau menggendong kami sampai masa tua kami. Dalam nama Yesus Bapa, jaminan-Mu Tuhan sampai Bapa masa tua kami. Karena kami tahu Bapa, di dalam nama Yesus ada namanya sebuah Bapa kehidupan di dalam anugerah-Mu. Terima kasih ya Rama syukur nama takara ya. Sekali lagi Bapa, setiap atmosfer Bapa dalam nama Yesus turunkan yang dari sorga Bapa, dan memimpin bagi setiap kehidupan kami, sehingga Bapa hidup kami ya Roh Kudus terus diperbaharui. Terus Bapa kami boleh nikmati Bapa setiap anugerah dan demi anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Bapa, biarlah ibadah malam hari ini Tuhan juga buat berbeda ya Tuhan. Ibadah Bapa di mana Bapa ada lawatan-Mu, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada Bapa setiap Bapa pengampunan-Mu juga atas hidup kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus semua yang sepakat katakan amin dan amin ya. Shalom semuanya, selamat sore sekali lagi. Ya saudara, sebelum saya masuk firman-Nya, ya seperti biasa saya sedikit highlight khotbah saya yang kemarin hari apa ya, saya juga lupa lah, pokoknya khotbah terakhir lah ya. Ini hari Sabtu, Selasa kalau nggak salah ya, hari Selasa saya khotbah tentang namanya iman. Iman itu melihat namanya masa depan. Iman mengubah masa depan. Iman mengubah namanya semua kehidupan saudara dan saya. Nah saudara, ya dalam khotbah itu saya sedikit highlight ya. Saudara mau suka atau tidak ya, atau sadar tidak sadar, banyak hidup masalah itu ataupun belenggu dosa. Saudara nggak bisa hidup cuma karena ibadah doang, tapi harus saudara aktifkan namanya iman. Nah bagaimana saudara bisa mengaktifkan iman? Karena Nuh mengaktifkan imannya, maka bangunlah dia membangun bahtera. Saat saudara Henok namanya membangun iman, dia terangkat ke sorga. Saudara tahu semua di dalam Alkitab ini, saudara harus aktifkan dengan namanya iman. Saudara akan melihat namanya jawaban doa. Saudara tidak bisa namanya dengan namanya keperluan dan kebutuhan ya, atau keinginan saudara hadapkan di depan Tuhan sehingga tidak menjawab semua apapun yang menjadi harapan saudara. Tanpa iman saudara tidak akan lihat apa-apa. Sakit mau sembuh tetap pakai iman. Saudara namanya ingin diberkati tetap pakai iman. Saudara ingin bertemu dengan Yesus tetap pakai iman, karena semua dasarnya adalah iman. Nah iman harus disertai dengan namanya sebuah ketaatan. Nah saya sedikit masuk dalam Kejadian pasal 15 kemarin yang saya bahas di ayat yang pertama dan kedua. Saudara tahu Tuhan di ayat yang pertama datang ke hadapan Abraham. Loh kenapa Tuhan datang? Bukan Abraham yang datang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang datang kepada Abraham. Kenapa? Abraham mengalami ketakutan. Ada banyak kita ini mengalami banyak segi ya, dari ekonomi, dari apapun pergumulan masalah dalam kehidupan saudara. Saudara muncul sebuah namanya ketakutan. Ingat dengar baik ya, di dalam Kejadian pasal 15 Tuhanlah yang mendatangi Abraham. Loh kenapa? Karena Tuhan mau supaya rasa takut di dalam kehidupan Abraham itu sirna dan keluar. Loh kenapa? Ada berkat besar yang Tuhan siapkan bagi Abraham. Loh kenapa? Karena Abraham sudah mengikuti perintahnya Tuhan terlebih dahulu. Ngapain Pak? Dia keluar dari Ur Kasdim, keluar dari semua berhala dalam kehidupan Abraham. Nah Tuhan, apa yang Tuhan mau janjikan dalam kehidupan Abraham, tidak ingin namanya berkatnya itu tercuri oleh iblis. Ya Tuhan pengen supaya rasa percaya Abraham kepada Tuhan lebih besar daripada rasa takut.
Ya, kita nggak memungkiri hidup sebagai manusia seringkali kita muncul namanya sebuah rasa ketakutan. Namun Tuhan mau meyakinkan hidup anak-anak Tuhan bahwa ketakutan tidak mendatangkan berkatnya Tuhan, tapi justru sebaliknya, saudara. Nah, saudara perlu meyakinkan diri saudara bahwa ketakutan pergilah dari hidup saya. Setiap pikiranku dipatok, setiap hatiku seirama dengan hati Tuhan, setiap langkah-langkahku biarlah ada punya kerelaan dengan langkahnya Tuhan. Nah, saudara perlu namanya memastikan semua iman saudara itu bangkit bukan mati. Ya, dengan baik saudara ya. Saat saudara tahu bahwa di ayat yang kedua, Abraham menunggu namanya sebuah janji Tuhan tentang namanya anak. Saya nggak tahu saudara menunggu namanya janji Tuhan tentang namanya ekonomi, pulih dari utang, kesembuhan boleh terjadi. Ingat, saudara perlu tahu bahwa semua itu harus saudara namanya hidupi namanya iman. Nah, iman itu bisa banyak hal. Ya, saya nggak jelaskan satu persatu karena itu khotbah yang kemarin. Nah, Tuhan bicara sama saya begini, saudara tahu, Abraham tidak memperoleh namanya seorang keturunan bukan karena dia karena cuma nggak punya iman, saudara ya, ataupun dia belum cukup imannya atau belum cukup besar, apapun lah alasan kita untuk namanya menyatakan dia punya iman Pak dan lain sebagainya. Tapi kenapa nggak muncul anak? Sering kali kan kita berkata kayak gitu, saya udah punya iman, kenapa saya belum sembuh? Saya udah punya iman, kenapa saya belum dipulihkan? Nah, saya punya iman, kenapa anak saya mengalami sakit dan belum sembuh? Dengar baik saudara. Tuhan, ya waktu saya renungin ayat Kejadian pasal 15 ini, saudara tahu Tuhan berkata begini, Tuhan nungguin Abraham punya kerendahan hati. Loh, Abraham kaya, pinter, jago perang, dia punya keahlian, punya skill, dia ngerti tentang namanya harus bagaimana hidup. Tapi dengar baik, kadang-kadang kita punya kekayaan, lupa tentang namanya kerendahan hati. Loh, Sarah itu tidak percaya apa yang dijanjikan Tuhan, diketawain sama Sarah. Kadang-kadang kita dijanjiin Tuhan dengan hal-hal yang supranatural, kita ngapain? Ketawa, masa iya bisa terjadi. Nah, yang kedua kesalahan daripada Abraham dan Sarah adalah apa? Tidak sepakat. Nah, dan saudara tahu di ayat yang ke-6 Tuhan menyatakan bahwa waktu Tuhan menjanjikan kembali apa yang Tuhan pernah janjikan dahulu kepada Abraham, saudara tahu? Ya, dan Abraham dengan mudahnya, ya Tuhan, aku percaya dengan apa yang kau janjikan. Dan saat itulah kebenaran Tuhan turun. Ingat, kebenaran Tuhan itu di atas namanya iman. Ada kebenaran tidak mungkin namanya dipungkiri ataupun namanya tidak akan terjadi, pasti terjadi. Ya, karena misalnya gini, kok saya sakit? Nah, itu dusta, saya bilang dalam firman-Nya. Ada kebenaran yang saudara bisa sembuh lewat firman. Kok saya belum punya mobil Pak? Itu dusta. Kenapa? Kebenarannya dengan firman Tuhan saudara bisa diberkati mobil. Ya, kalau misalnya saudara, kok saya nggak ngalamin namanya kekayaan yang daripada Tuhan, pada Tuhan itu Allah yang besar dan kaya. Kenapa hidup saya miskin? Itu dusta, bukan kebenaran. Karena firman Tuhan sanggup membuat kita ini hidup dengan namanya kelimpahan, karena itu kebenarannya. Dan saudara tahu, ada seringkali kita dibohongi dengan dusta lewat iblis. Dan saudara tahu di ayat yang ke-6 itu firman Tuhan itu sangat bagus sekali, bahwa kebenaran Tuhan membalikan semua keadaan Abraham. Dan saudara perlu tahu, kadang kalau kita bisa minta ampun sama Tuhan, rasanya kita masih tertuduh, masih namanya terintimidasi, rasanya kayak belum diampuni Tuhan. Itu dusta semuanya, karena kebenaran firman Tuhan, Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya, dan itulah kebenaran. Ada amin saudara. Nah, saudara perlu tahu ya, di ayat yang ketiga dan keempat saya bicara tentang namanya ahli waris. Abraham ragu bahwa dia punya anak ataupun punya keturunan bakal namanya menikmati ahli waris yang daripada berkat Tuhan turun kepada Abraham, turun lagi ke anaknya, karena dia nggak punya anak dan dia mengalami kemandulan. Dan saudara tahu ya, Tuhan bicara begini dengan saya, kalau saudara adalah anaknya Yesus, saudara akan nikmati apa yang Tuhan sentuh dalam kehidupan saudara. Nah, Tuhan bicara begini, masalahnya kita ini anak apa tamu? Kalau tamu datang sama Tuhan ya suka-suka saudara. Karena cuma tamu kadang-kadang cuma masuk dalam rumah pun cuma di ruang tamu, nggak boleh masuk kamar, nggak boleh masuk dapur, nggak boleh masuk namanya kehidupan yang lebih dalam lagi, nggak boleh. Loh, kenapa? Cuma tamu itu kalau cuma ada urusannya doang baru datang dan bertemu, ngobrolin sesuai dengan apa yang menjadi keperluan si tamu tersebut. Bagaimana hidup saudara sebagai punya keagamaan sebagai orang Kristen, datang kepada Tuhan sebagai anak apa sebagai tamu? Nah, saudara pilih sendiri. Karena dengar baik saudara, Tuhan mengingini kita ini jadi anak-anak kerajaan sorga. Tamu tidak mendapat ahli waris, anak dapat warisan apa yang Tuhan berkati, seperti dalam Galatia 3 ayat yang ke-14. Amin saudara.
Dan saudara perlu tahu, anak dapat jatah semuanya. Kalau saudara anak, saudara nggak perlu takut seperti Abraham mengalami. Dia mengalami ketakutan. Ya kita tahu kita nggak terhindar namanya rasa khawatir dan takut dan amarah, emosi dan lain sebagainya. Dan saudara perlu tahu, Tuhan tetap akan ambil alih dan memberkati saudara karena kita adalah anak-anak perjanjian oleh darah Yesus Kristus. Amin saudara. Ya saudara yang percaya katakan amin. Nah hari ini saya nggak bahas ngomong iman. Saya akan bahas tentang namanya perbedaan ya. Jadi saudara siang hari atau sore atau malam menjelang malam hari ini saudara bisa buka Alkitab saudara ya. Saudara bisa buka di dalam Kejadian pasal 45 ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 45 masih di dalam Kejadian ya, pasal 45, cuman pasal 45 ayatnya yang ke-9 ya. Kejadian sekali lagi saya ulangi, pasal 45, yang punya Alkitab bisa buka ya. Yang nggak buka Alkitab itu tamu bukan anak ya. Jadi kalau anak itu demen sama firman ya. Karena bapaknya adalah firman. Kalau cuman tamu ya cuman dengerin aja. Saudara perlu ya, kalau ibadah itu perlu buka Alkitab. Ada amin saudara ya. Nah shalom, selamat malam juga ya. Ayat yang ke-9 saya baca, segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakan kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir, bukan sebagian, seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Saudara tahu, hidup ini tidak ada yang tahu di depan akan terjadi apa dan bagaimana. Ya, saya kasih clue-nya dulu. Tapi kita harus namanya bisa berjaga-jaga untuk semua hari depan. Saudara nggak tahu akan namanya terjadi hari esok. Seminggu lagi, 1 jam lagi aja kita nggak tahu. Ya, bisa terjadi hal yang enak ataupun yang tidak enak. Bisa terjadi yang celaka ataupun yang tidak. Bisa namanya tiba-tiba kita kaya mendadak. Nah, kalau kaya mendadak saudara nggak perlu persiapin apa-apa selain namanya siapin hati untuk mengelola apa yang Tuhan mau percayakan. Tapi kalau terjadinya bencana, seringkali kalau kita terjadinya sesuatu di luar expect kita atau POV kita, saudara tahu, saudara akan namanya hidup mulai ngalamin ketakutan, mulai namanya mengalami namanya khawatir, mulai saudara akan bimbang dengan Tuhan. Apa iya Tuhan masih pelihara saya? Karena ada banyak anak-anak Tuhan, saya nggak tahu saudara lagi ngalamin mungkin seperti itu. Ya karena firman-Nya malam hari ini ngomongin itu. Ya Tuhan bilang perbedaan, ngomongin perbedaan. Saya sebenarnya nggak siapin firman ini sebenarnya. Tapi tadi pagi waktu saya lagi doa, saya tidur dan saya lagi tidur, saudara tahu saya dikasih firman begitu banyak sama Tuhan. Ngomongin ini. Udah lama saya nggak dengar itu jujur aja. Tapi tadi pagi waktu saya bangun tidur, sekitar jam 5:30 atau jam 6, Tuhan kasih saya firman. Saya langsung buru-buru catat di handphone. Saya akan khotbahin ini Tuhan. Punya saya yang cadangan firmannya nanti hari esok. Dengerin baik saudara. Tuhan akan membuat perbedaan antara anak-anak Tuhan dengan namanya anak-anak dunia. Ada amin saudara. Ya, ada hubungannya dengan khotbah yang tadi tentang anak tadi sama tamu. Sekarang Tuhan akan ngomongin kepada saudara. Tuhan akan buat namanya perbedaan antara anakku dengan anak dunia. Tuhan akan menyatakan perbedaan. Seberapa saudara punya rasa percaya itu saudara harus hadapkan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan saya. Karena saya juga pengen namanya dibedakan daripada orang dunia. Saya juga pengen dibedakan dari hidup saya, dari kebanyakan orang pelayanan. Loh kenapa? Karena janji Tuhan malam hari ini tentang saudara akan dibedakan. Dibedakan bagaimana Pak? Dengerin makanya firmannya. Saudara misalnya Pak, saya lagi hidup dengan namanya banyak goncangan dan sebagainya. Nah artinya saudara lagi keluar dari perbedaan itu. Saudara lagi namanya justru gak masuk dalam dimensi jaminannya Tuhan. Ada amin saudara. Ya saudara harus masuk. Bagaimana Pak cara masuknya? Dengerin firmannya makanya ya. Nah saudara perlu tahu di dalam ya kehidupan kita, kalau saudara di depan ada terjadi banyak hal yang mungkin bencana, barang semua naik, harga naik, dan saudara kadang kebingungan mengatasi semua ekonomi, kehidupan, anak. Ya saudara nggak tahu besok anak sekolah tuh terjadi apa, suami bekerja di kantor tuh bagaimana, ketemu tantangannya seperti apa, saudara nggak akan tahu. Tapi Tuhan ngomong sama saya begini pada malam hari ini. Ini ngomong Tuhan bukan saya, selalu mempersiapkan jaminan bagi anakku, nggak pernah enggak. Saya bilang buktinya apa Tuhan? Yesus yang kamu sembah
yang saudara dan saya sembah disiapin dari ribuan tahun, bukan dari hari esok, bukan dari bulan lalu, bukan dari tahun lalu, dari ribuan tahun yang lalu. Bahkan dari bumi ini diciptakan, Tuhan udah siapin. Lupa saya belum dapat Pak namanya apa yang menjadi keperluan saya Pak. Padahal Tuhan katanya mempersiapkan cara hidupmu. Cara hidup. Waktu saya dengar itu, iya Tuhan, betul. Kau persiapkan dari ribuan tahun yang lalu untuk mati dan tebus kami. Tuhan udah siapin. Dan saudara butuh apa? Pak, saya butuh Pak diberkati lebih besar, hutangku bisa lunas. Tuhan bisa siapin? Bisa. Makanya baca ayat yang ke 45, ayat yang ke-9, pasal 45 ayat yang 9. Yuk sama-sama kembali. Segeralah kamu kembali kepada Bapa, kepada siapa? Kepada kepada Yakub atau Israel, dan katakan kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapat aku, janganlah tunggu-tunggu. Kemarin saya khotbahin luar dari Mesir. Kenapa ini disuruh datang ke Mesir Pak? Dengerin, Tuhan gak pernah namanya kita disuruh datang ke Mesir, namanya hidup di Mesir. Enggak. Nah, kesalahan anak-anak Tuhan, ya, kalau saudara baca waktu Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan atas apa? Seluruh Mesir. Kadang-kadang kita ini dipercaya Tuhan, saudara ingin namanya diberkati Tuhan, namun kadang-kadang hati saudara nggak cukup siap. Yusuf dipersiapin dulu untuk masuk dan ngapain? Dudukin Mesir. Bukan ditundukkan Mesir, tundukin Mesir justru. Kadang-kadang kalau kita diancam, kita malah kalah. Di kantor saudara ya, mohon maaf ya, saya dulu di kantor kerja. Saudara tahu kantor tuh punya aturan-aturan. Kadang-kadang aturannya nyeleneh bagi saya. Kadang-kadang kantor itu kalau punya aturan, kadang-kadang kalau terkhusus ya, kantor yang namanya perusahaan keluarga, wah itu kalau aturannya suka-suka mereka lah. Dan itu jujur aja, saya kadang-kadang gak bisa terlalu tunduk dengan semua aturan model mainnya yang ngaco-ngaco. Firman ini Tuhan sampaikan bahwa saudara dipersiapkan untuk ngapain? Tundukin Mesir, bukan setengah, seluruhnya. Masalahnya kadang-kadang kita gak cukup bisa dipercaya sama Tuhan. Bagaimana mau masuk dalam perbedaan? Loh, karena Yusuf doang yang bisa nundukin Mesir, yang lain gak bisa. Waktu Yusuf dikasih mimpi, semua keluarganya ngapain? Ngujat Yusuf. Saudara-saudaranya apa? Iri, sirik. Gimana kalau ada iri dan sirik? Nggak mungkin saudara bisa nundukin Mesir. Karena Allah kita ini Alfa dan Omega. Dia udah persiapkan setiap anak-anaknya untuk hidup dalam perbedaan. Ada amin saudara. Saudara mau hidup dalam perbedaan dengan Tuhan? Ada amin. Dengerin saudara ya. Yesus dipersiapkan jauh-jauh hari untuk mati di kayu salib. Karena dia apa? Allah yang Alfa dan Omega. Dia yang awal, yang akhir. Dia tahu bagaimana kamu lahir. Dia tahu bagaimana saudara akan mengakhiri hidup. Masalah saudara mau gak namanya nundukin Mesir? Karena apa? Itu perintah Tuhan buat kita. Saudara siap masuk dalam rencananya Tuhan? Ada amin. Pak, nundukin Mesir bagaimana? Mesti dipenjara dulu. Kadang-kadang saudara siap diberkati Tuhan, tapi nggak pernah siap masuk dalam rencana Tuhan. Ini yang Tuhan ngomong. Contohnya apa Tuhan? Kamu lihat Yusuf. Apa ada orang mau dipenjara? Nggak ada yang mau pasti. Kalau saya bilang, ayo mau dipenjara, ada amin saudara? Nggak ada yang mau pasti. Gue tolak dalam nama Yesus, suara setan itu pasti. Dibuang ke sumur, ada yang mau? Kalau ada mau ya kita rame-rame buangin. Loh saya dibuang saudara. Saya masuk penjara, bukan penjara di Cipinang, bukan di LP. Penjara itu bicara gini saudara, ruang gerakmu terbatas. Orang ciri yang dipersiapkan Tuhan, saudara nggak usah banyak mikir. Langkah-langkahmu akan namanya itu terbatas. Orang dunia boleh begini, kita nggak boleh. Itu penjara. Loh, saya di penjara.
Gak punya uang pula. Dibuang ke sumur. Ke sumur itu bicara apa? Gak punya uang. Dan saudara tahu, saya bingung harus ngapain. Diem aja kayak orang on. Untuk ngapain Pak? Seperti itu. Tundukin Mesir. Ada amin. Saudara dengar baik. Kalau Mesir gak ditundukin, Mesir yang tundukin saudara. Kalau saudara gak lawan dunia ini, saudara gak lawan iblis, iblis yang akan kalahkan saudara. Kita ditentukan seperti dalam Roma 8 ayat 37, lebih daripada pemenang. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan kena masalah, kalah. Artinya Mesir yang menduduki hati saudara. Saudara malas berdoa, artinya Mesir yang berkuasa. Bukan saudara yang berkuasa atas Mesir. Saat saudara namanya disuruh Tuhan, nginjil, waduh gak berani Tuhan, Mesir kalahkan saudara. Bagaimana mau lebih dari pemenang? Yusuf kesalahannya cuma satu, banyak cerita. Tapi dia jalani semua, gak ada firman yang mengatakan dia bersungut-sungut. Saya pernah khotbahin begini saudara ya. Yusuf disertai Tuhan bukan di rumah, di luar. Saudara mau lihat tangan Tuhan berkuasa atas hidup saudara, luar dari kebiasaanmu. Pak saya sakit berpuluh-puluh tahun, keluar dari cara pikirmu, keluar dari kebiasaan aktivitasmu. Masalahnya anak Tuhan gak mau keluar. Dikasih berkat dikit, main slot, main judi. Haleluya. Saya ngeliat kemarin ada cerita denger ya. Kenapa bangkrut? Main slot, rugi sekian ratus juta. Artinya Mesir berkuasa atas hidup kita atau anak-anak Tuhan. Ya kayak kemarin ada dulu pengerja kami ya. Udah sering dikhotbahin, jangan main slot, jangan main apalah saya lupa ya. Istri saya juga udah sounding dengan ngomong udah sering. Jangan main apa ya namanya? Ya ada yang tahu lah. Ya. Tahu Gi? Kalau tahu coba komentar Gi. Trading. Jangan main trading. Main saudara. Kemarin kami dari Bogor, temannya istri saya main trading. Habis miliaran. Rumahnya udah hidup enak semua segala macam, disita bang. Kenapa disita bang? Main trading, makan tuh trading sebenarnya. Artinya apa? Keserakahan menguasai hatinya. Ini anak Tuhan, bukan anak setan. Dan orang tuanya stroke di kasur, kata istri saya kemarin lihat itu diem aja, nggak bergerak, kayak balok yang di kasur. Tidak bisa ngapa-ngapain, nggak terima semua keadaan ini. Kenapa? Dia harus keluar dari rumah itu, ngontrak. Kenyataannya saudara tahu, Tuhan mempersiapkan hati saudara untuk kalahkan Mesir atau menguasai seluruh Mesir, seluruh uang, perempuan, istri, semua, anak, saudara apa? Kuasai itu semua. Suami saya selingkuh Pak, nah makanya Mesir yang berkuasa. Kenapa? Anak-anak Tuhan gak cukup siap. Kalau saudara namanya menghindari banyak proses, gak akan siap ngalahin Mesir. Mesir itu terlalu tangguh buat anak-anak manusia. Sorry loh. Kita ini butuh kekuasaan Tuhan, kita butuh powernya Tuhan. Untuk ngapain? Ngalahin Mesir. Ada amin. Mesir gak bisa dikalahkan dengan namanya, oh saya punya skill Pak. Gak bisa. Loh, karena apa? Waktu Firaun dikasih mimpi, dia kumpulin ahli-ahli. Ahli nujum, ya ahli ini, ahli astronot atau apalah tentang namanya astropologis, bukan astronot, astropologis. Dia kumpulin ahli-ahli yang pinter-pinter, termasuk dukun-dukun, orang pinter. Kumpulin depan Firaun, saya bermimpi begini. Gak ada yang bisa ngartiin. Tapi juru roti, juru minum bilang, di penjara ada anak Tuhan, ada anaknya Yesus yang bisa terjemahkan mimpimu Firaun. Panggil, mimpiku gini, diartiin. Lewat apa? Hikmatnya Tuhan. Saudara gak mungkin bisa kalahkan Mesir tanpa kuasa Tuhan. Saudara mau menduduki Mesir, pakai powernya Tuhan.
Pak, saya pengen Pak naik jabatan, pakai kuasa Tuhan. Saya pengen Pak naik gaji Pak berkali-kali, pakai kuasa Tuhan. Itu Mesir. Nggak bisa saudara namanya. Oh, saya pakai pengalaman saya, nggak bisa. Loh, Jokowi aja bilang kok, Menteri Keuangan juga ngomong, kita akan masukin masa-masa yang gelap. Itu orang pinter, ya. Sri Mulyani memang bukan orang pinter, orang pinter. Dipakai Bank Dunia bahkan, orang pinter memprediksi kita akan masuki tahun-tahun yang akan masa gelap, dan ini nggak bisa diprediksi. Ya, saya bacakan kembali. Allah telah menempatkan siapa? Yusuf telah menempatkan saudara sebagai apa? Tuan, bukan pembantu, bukan budak, bukan hamba, bukan tuan atas seluruh Mesir. Bukan sedikit. Makanya Tuhan kalau memberkati kita nggak pernah sedikit sebenarnya. Kenapa saya cuma diberkati cuma 50.000 Pak? Hatimu nggak lagi siap untuk bisa diberkati 5 miliar. Loh, kenapa Pak? Karena kalau dikasih berkat 5 miliar, kamu pertama tinggalin Tuhan. Doa jadi males. Main perempuan jangan-jangan, kan kita nggak tahu. Malah main judi juga, main slot lagi. Nggak tahu. Loh, Yusuf diberkati karena dia bisa berpikir. Setelah 7 tahun diberkati, dia bikin A, dia bikin B, dia bikin C, dia bikin D. Dia udah punya planning. Saudara punya apa? Saya ingat waktu saya awal-awal bertobat, ya Tuhan, kalau aku diberkati, saya pengen bikin A, pengen bikin B. Saya udah bikin. Saya udah bikin. Suatu hari saya tanya, ini terjadi 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Saya bilang, Tuhan, kerinduanku ini punya tanah begini-gini, saya pengen kelola begini. Kenapa nggak terjadi Tuhan? Terus Tuhan ngomong begini sama saya. Ini Tuhan tuh ajaib lah. Loh, Tuhan ngomong begini sama saya. Yang di sebelahmu itu siapa? Rumah. Rumah yang di sebelahmu diisi siapa? Ini 5 tahun yang lalu loh. Diisi jiwa-jiwa, saya bilang. Toh, yang kamu rindukan apa? Jiwa-jiwa bisa kita tampung. Itu bukannya kau tampung sekarang? Oh iya, saya bilang. Kenapa? Knowledge kita harus jalan. Makanya saya berkali-kali, saudara mau sembuh, bikin rencana di depan tuh ngapain. Jangan bilang, Tuhan mau sembuh, mau ngapain. Tuhan pengen aku diberkati, ngapain. Tuhan aku ingin hutangku lunas. Setelah lunas mau ngapain? Nazar dong. Karena Yusuf bikin planning, bikin lumbung yang besar. Tampung, kita akan jadi berkat bagi seluruh dunia. Siapa yang bikin? Yusuf, si Ucup. Oleh kenapa? Kuasa Tuhan. Dia bukan hanya menguasai Mesir, seluruh dunia. Pak, saya pengen Pak dari yang kecil. Boleh. Kalau saya punya motor Pak, saya pengen Pak jadi pengabar Injil ke desa-desa. Nah, itu planning namanya. Kadang-kadang anak-anak Tuhan tinggal nunggu Tuhan berkat. Kok gak datang-datang Tuhan? Malah kotoran kucing malah yang muncul, atau kotoran burung merpati yang muncul di tangan saya. Otak kita ini gak boleh pasif. Karena Tuhan menetapkan kita tidak kecil, besar. Ngapain Pak? Tundukin Mesir. Tundukin dunia. Dunia di bawah tangan Yusuf, bukan Firaun. Yusuf menguasai semuanya. Lewat mana Pak? Lewat penjara, lewat sumur, lewat fitnahan, lewat hinaan, bahkan dilupakan oleh teman-temannya yang pernah ditolong. Oleh siapa? Oleh Yusuf. Artinya apa? Berharapnya cuma hanya Tuhan. Bukan orang kaya, bukan teman, bukan kerabat, bukan sepupumu, bukan pamanmu, bukan tantemu, bukan siapapun yang bisa saudara harapkan. Dengan levelnya sama-sama manusia. Ada Tuhan di atas yang mempersiapkan dan membedakan nasib kita semua. Dengan apa? Penguasa. Ada amin saudara. Namun sayangnya kadang-kadang kita ini gak pernah siap masuk rencananya Tuhan. Ada orang yang sembuh, berkali-kali sembuh, berkali-kali sembuh,
Tapi di otaknya cuma uang. Sakit lagi, belak. Sembuh, sakit lagi. Kenapa? Enggak mempersiapkan. Saya berdoa saudara ya, Tuhan itu berbisnis dengan kita. Walaupun saudara dengar kata begini tuh kayaknya, masa iya Pak Tuhan berbisnis? Beneran. Saya pernah dengar satu hamba Tuhan tuh ngomong bagus sekali. Kamu pikir Tuhan tuh goblok apa katanya? Mohon maaf ya, saya pakai kata kayak gini. Saudara tahu Tuhan tuh pinternya luar biasa. Kenapa? Setiap kita diberkati, Tuhan juga mau sesuatu daripada kita. Itulah kenapa banyak orang Kristen tuh miskin, hidup susah. Kenapa? Karena Tuhan mau sesuatu, saudara nggak berikan masalahnya. Coba saudara bisa buka dalam Yohanes 14 ayat yang 12. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan. Pekerjaan memang bukan bisnis yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Yesus pergi kepada Bapa. Siapa Bapa itu? Allah pengusaha besar. Ya karena di dalam Yohanes pasal berapa saya lupa, dialah pemilik, dialah Bapakkulah pengusahanya, akulah pohonnya, kaulah ranting-rantingnya. Yesus itu berbisnis dengan kita. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, pekerjaan memang bukan bisnis. Saudara mikir duit, Tuhan mikirin jiwa. Bagaimana bisa diselamatkan? Kadang-kadang kita ini mikirinnya apa? Cuma kepentingan diri kita. Itu artinya Mesir menguasain kita. Makanya kenapa cuma Yusuf yang bisa ngalahin Mesir? Karena dia dipersiapkan oleh Bapa kita untuk hidup membawa perbedaan dan hidup dibedakan. Amin. Yang percaya katakan amin. Dan saya berdoa supaya saudara itu jangan namanya hidup cuma standar doang saudara. Ya ibadah, nyembah Tuhan, tapi gak punya visi, gak punya misi. Visi misi itu bukan gereja yang bangun. Saudara dan saya itu perlu bangun visi. Walaupun kita mungkin kita gak punya naungan gereja. Saya pelayanan gak dibawa naungan gereja manapun saudara. Tapi saya punya visi membawa tabut Allah ke dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya itu urusan Tuhan. Yang penting saya ngelakuin aja apa yang Tuhan mau. Ada amin saudara. Ya, jadi Mesir itu bisa bicara tentang namanya pergaulan. Pak, saya bergaul dengan orang berdosa, kuasai mereka dengan firman pastinya. Nggak ada firman Pak, saya jarang baca firman Pak. Mesir akan menguasain saudara. Saudara akan hidup dengan perjinahan. Kalau saya mau tanya saudara-saudara berani jujur, siapa yang sini lagi namanya hidup dalam perjinahan? Lagi dosa Pak. Saya lagi dosa dengan kemarahan Pak. Saya lagi dosa Pak, penuh dengan kecewa, dengan A, dengan B, dengan C, dengan D, dengan E, dengan F, dengan G. Mesir nguasain saudara. Sejujurnya Tuhan pernah ngasih maksudnya pandangan ya. Ngeluarin saudara dari Mesir itu gampang. Ngeluarin dari Mesir dalam sini itu susah bagi Tuhan. Kenapa susah Pak? Bukankah gak ada yang mustahil bagi Tuhan? Betul. Tuhan perlu saudara mau keluarin. Kalau saudara mempertahankan, bagaimana Tuhan mau keluarin? Hidup dalam ketakutan, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Saudara takut nih ketemu si A, minder, kabur sini, kabur sana. Ngapain? Kenapa Pak? Saya bermasalah dengan dia. Ngapain? Itu artinya Mesir menang, bukan kalah. Yang saya harus menang apa? Saudara. Kalau Tuhan yang berjalan dalam kehidupan orang Kristen dengan benar, saudara gak mungkin diperbudak dosa, tapi menang atas segala Mesir. Karena Yusuf juga gak mungkin bisa menang atas Mesir tanpa tangan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya ada orang yang suka diganggu. Pak tolong doakan saya Pak. Kenapa? Saya sering diganggu iblis. Ya lawanlah saya bilang. Masa diganggu mulu demen saya bilang. Gimana lawannya Pak? Baca firman. Gak mau baca, temenan sama Mesir. Saya bilang temenan aja sekali sama setan.
Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis maka ia akan lari. Itu firman. Yang ngomong bukan supa hijau saudara, yang ngomong tuh firman Yesus Kristus, dan saya percaya firmannya ya dan amin. Amin saudara. Ya, Yakobus 4 ayatnya yang ke-7 saya bacakan biar saudara ngerti. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi iblis jangan diajak temen, dilawan. Mesir itu perlu dilawan. Pas saya terlilit utang, lawan. Lawannya gimana Pak? Nabung. Maka ia akan lari daripadamu. Pak saya mau belajar sabar Pak. Akan datang banyak masalah. Lawan semuanya dengan kesabaran yang kamu mau latih. Pak saya ikut Tuhan kok susah Pak, lawan. Jangan Mesir yang berkuasa. Aduh saya gak kuat Pak. Udahlah Pak saya mati aja. Otak kita langsung berpikir mengakhiri hidup. Gak sedikit anak-anak Tuhan kalah di sana, gak berani lawan. Itu iblis. Lawan. Ada amin saudara. Saudara gak bisa namanya tunggu, wait and see. Saudara perlu namanya paksa dan lawan. Saudara tahu dulu waktu saya sakit, saya pendarahan hebat saudara. Saya pendarahan hebat. Suatu hari saya itu belum terima Yesus hari itu. Saya sakit pendarahan, itu keluar darah banyak saudara. Sampai badan saya habis. Lemes, dia keluar darah tuh lemes saudara. Kalau keluar darah tuh sehat mah ya keluar darah terus aja gitu. Lemes saudara. Gak bisa berdiri, gak bisa duduk, gak bisa tidur, gak bisa ngapa-ngapain. Duduk gak bisa, tidur gak bisa. Malah sakit semua badan saya. Terus istri saya bilang sama saya, hari itu dia belum jadi istri saya, dia masih nemenin saya masa-masa lawan Mesir. Istri saya bilang, ayo kita ke gereja. Saya sakit, saya bilang saya gak bisa bangun. Paksa, lawan semuanya. Dia bilang sama saya, kamu harus bisa lewatin ini. Saya ini orangnya modelnya ini apa ya? Ya saya udah sering kali saya ngomong, saya orangnya penakut, minderan, pemalu pula, pemalu. Saudara tahu datang ke gereja dalam keadaan sakit, ya mohon maaf ya saya pakai softtek waktu itu. Karena apa? Berdarah terus, nggak pernah berhenti, pakai softtek. Itu ke gereja malu setengah mati saya. Tapi saya harus lawan. Saya naik busway, nggak bisa naik motor, nggak bisa naik mobil. Loh kenapa? Yang paling nyaman itu berdiri. Duduk nggak bisa, tidur nggak bisa. Paling nyaman berdiri. Berdiri juga udah oleng-oleng, kenapa? Lemes. Turun dari busway, dari halte busway ke gereja itu sekitar 1 kilo sampai 2 kilo. Jalan saudara. Sakit, bukan sehat. Sakit dalam keadaan saya. Jalan. Ke gereja. Sampai di gereja saya ibadah 2 jam. Rasanya kayak 2 hari ibadahnya. Ini lama banget saya bilang. Kenapa? Sakit. Keadaan saya sakit parah. Karena dosa saya ngelawan Yesus waktu itu. Untuk saya berdiri bukan berdiri ya, saya di situ duduk saudara, duduk. Saya udah kebayang deh, ini darah saya bisa kayak apa nanti, becek di kursi atau apalah. Ya mohon maaf ya, yang perempuan ngerasain haid, saya juga kayak ngerasain. Nanti kayak perempuan lagi haid saya bilang. Saya ngerasain. Berapa banyak waktu saya kesaksian kayak gini diketawain orang. Saya bilang nggak perlu malu, ngomong aja. Pakai softtek diketawain orang itu berapa kali saya diketawain. Gak usah malu, ngomong aja. Dan saudara tahu, saya ini sampai duduk nungguin ibadah kelar. Ini nggak kelar-kelar, ngomongnya kok lama khotbahnya, saya udah nggak tahu lah khotbahnya apa, saya nggak tahu beneran. Dan saudara tahu waktu saya udah ya pendarahan. Itu saya pendarahan begitu selesai, doa syafaat lamanya luar biasa. Itu kalau doa syafaat jangan lama-lama lah. Dengerin, aduh mau pulang saya rasanya.
Pas saya doa syafaat, gembalanya ngambil mic. Ambil mic. Ya, contoh ini mic. Ambil. Ya, saudara Timotius maju ke depan. Tuhan suruh kamu maju. Maju saya dipapah saudara, dilihatin seluruh jemaat. Saya masih muda saudara. Umur saya masih 27 kalau nggak salah. 27 atau 26. Itu dilihatin sama jemaat. Udahlah mau modelnya pemalu kayak saudara, namanya bersaksi aja orang malu kan. Lawan. Saya harus lawan rasa malu, rasa sakit. Tumpang tangan sama gembalanya. Yuk semua doakan. Saya didoakan rame-rame. Saya sujud di mimbar itu. Sujud didoain. Dalam nama Yesus. Kalau saya didoain, amin, amin. Saya nggak merasa langsung sembuh. Tapi kesembuhannya kayak perlahan-lahan. Di waktu itu. Di waktu selesai didoain itu. Jadi nggak sampai 1 jam lah. Pelan-pelan. Kok badan saya seger ya lama-lama. Seger lama-lama pendarahan saya itu berhenti semua. Bukankah itu namanya iman? Lawan. Rasa malu, rasa takut, rasa sakit. Lawan. Pak, saya mau sembuh Pak dari penyakit Pak. Yang dipikirin apa? Takut mati. Lawan semuanya. Lawan, saya lawan. Datang ke gereja kayak gitu emang gak sakit atau sakit. Mau ke gereja bukan ke diskotik, ke gereja. Tuhan bela, enggak, sakit, nikmatin tuh sakitnya. Tak nikmatin. Kenapa? Lawan lah iblis. Maka penyakit akan lari daripada hidupmu. Ada amin saudara. Yang percaya katakan amin saudara ya. Nah itulah namanya iman ternyata. Iman itu enggak cuma di kamar nungguin kesembuhan. Enggak, keluar. Keluar saya dari kamar saya, kebiasaan saya, keluar dari jubah saya, buang semua jubah lama saya. Disitulah saya lihat namanya Yesus tolong saya. Barulah saya terima Yesus. Saya ini bukan orang Kristen, tapi perlu saudara tahu, Tuhan yang saudara dan saya sembah itu penyembuh. Saya ngomong bukan berdasarkan kata pendeta, kata Alkitab. Yesus bisa menyembuhkan, enggak? Dari mulut saya sendiri mengaku bahwa Yesus Kristus penyembuh. Saya orang Buddha, bukan orang Kristen itu pada masa itu. Saya boro-boro baca Alkitab aja enggak waktu itu. Tapi saya tahu Yesus penolong. Amin. Ya di ayat yang ke-9 kita baca sama-sama kembali, ini baru 1 ayat saudara, udah 1 jam nih. Ya, Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Dengar baik saudara ya. Tuhan nggak pernah namanya menunggu, namanya memberikan berkat itu dipending, nggak pernah. Yang pending itu selalu kita. Kenapa Pak? Kita yang bikin berkat Tuhan pending. Kesembuhan nggak bisa langsung terjadi. Kenapa? Ada banyak hal yang saudara nggak benar-benar siap hati saudara. Siap dalam hal apa? Banyak aspek. Mana tahu Tuhan nunggu kesetiaan kita nggak munculin kesetiaannya. Kayak gini nih nggak siap. Tadi berkati sembuh kabur nih model kayak gini. Malah teman saya ada yang diberkati luar biasa ya, sampai miliaran. Setelah diberkati doa aja jadi mulai apa ya, kabur-kaburan. Kenapa? Udah selesai masalahnya. Kadang-kadang mikir kasih masalah lagi lah Tuhan. Kalau perlu doa yang gak usah dijawab-jawab lagi. Gemes lihat anak-anak Tuhan kadang-kadang. Saya bukan jahat saudara ya. Karena kita tahu kita harus kebergantungan kita kepada Yesus, bukan kepada berkat, bukan kepada uang, bukan karena namanya sesuatu yang mujizat. Loh, bangsa Israel lihat banyak mujizat, nggak ikut Yesus. Ya jadi saudara harus tahu, ya Tuhan mau menentukan kita sebagai Tuhan atas seluruh Mesir. Kalau saudara namanya diberkati Tuhan, bisa nggak saudara penguasai keuangan? Kalau saudara pengen namanya hidup saya mau menginjil, bisa nggak jago pergaulan? Pak saya mau melayani Tuhan Pak, bisa nggak jaga hatimu dari fitnahan orang? Karena kita harus kuasai Mesir. Lo nggak gampang loh.
Saudara mungkin kelihatannya Tuhan tuh baik. Iya, dia baik, selalu baik kok. Kita yang gak pernah baik masalahnya. Kita ini manusia penuh dengan rupa-rupa kejahatan. Nah kalau saudara misalnya, Pak saya sering Pak mimpi buruk, iblis segala macam, ingat, lawan. Ya lanjut. Ini pertanyaan saya ke Tuhan. Kenapa 400 tahun Tuhan orang Israel harus di Mesir? Tuhan 400 tahun baru bawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Memang ada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dengerin saudara. Kalau Mesir saudara gak kalahkan, Mesir itu bisa bicara tentang dosamu yang saudara lakukan. Mesir itu bicara tentang dunia, pergaulan bebas. Pas saya hidup dalam LGBT, Mesir nguasain hidup saudara. Pas saya hidup dengan penuh dengan hutang, Mesir yang berkuasa, bukan saudara yang menguasai Mesir. Kenapa setelah 400 tahun Tuhan baru bawa keluar orang Israel dari Mesir? Karena gak ada lagi yang seperti Yusuf. Semua ditundukkan Mesir. Gak ada yang bisa. Musa pun gak bisa. Makanya betapa pentingnya kalau saudara lagi dalam masuk agendanya Tuhan, dalam rencananya Tuhan, entah itu proses kesakitan dan lain sebagainya, nikmatin. Ada Mesir yang saudara akan kalahkan dengan kuasa Tuhan, hikmatnya, dengan kekuatan, dengan blessingnya Tuhan. Ada amin saudara. Kalau saudara berpikir bahwa semua ini gak enak, tunggu dulu. Yusuf 13 tahun gak enak, lama apa sebentar, ayo. Karena seringkali kita baru setahun aja udah cerewet sama Tuhan. Kapan Tuhan ditolongnya ini? Kata Tuhan cerewetnya baru juga setahun. Dengar baik saudara, Yusuf 13 tahun, lama apa sebentar di proses Tuhan. Saya gak membandingkan hidup saudara harus 13 tahun juga. Lama apa sebentar? Nah ini mesti verifikasi dulu. Lama ya. 13 tahun tuh sebentar. Nama bilang sebentar, karena berkatnya 80 tahun. Berkatnya Yusuf 80 tahun. Dia hidup dengan blessingnya Tuhan 80 tahun. 13 tahun itu sebentar. Bandingin 13 sama 80, coba saudara hitungnya sendiri di rumah. Ambil kalkulatormu. Wah yang accounting nih jago nih. Wah sekian miliar Pak untungnya Pak. Wah haleluya. Ya, dengar baik saudara, 80 tahun dia nikmati berkatnya Tuhan. 13 tahun tuh bentar. Laman mana? Berkatnya apa prosesnya? Dengar baik saudara, laluilah itu dengan hati yang tenang, bukan dengan marah-marah. Saya cari Pak jalan, saya perlu ketemu si dokter, saya perlu ketemu psikolog, saya ketemu ini, temuinlah terserah saudara mau temuin siapa. Kalau saya temuin firman. Semakin banyak begini, banyak begitu, biasanya malah buntu. Kenapa? Kadang-kadang Tuhan suruh kita Pak tenang. Kita labakan kayak cacing dibakar, berisik kemana-mana. Cari hamba Tuhan ke BKS, tetap kalau Tuhan gak ini kok mati. Sebentar saudara. Wah nyambung ya. Ngeheng handphonenya. Oke lanjut. Ya kalau saudara namanya cari ini, cari sana, cari hamba Tuhan. Saudara berpikir bahwa hamba Tuhan ini bisa ada penyembuhan, saya cari ke sana. Didoain lagi nggak sembuh, cari sono, cari sini, cari sono, nggak sembuh juga. Loh kenapa? Orang Tuhan yang nggak mau nyembuhin.
Kemarin saya dengar mami saya sakit, kakinya tiba-tiba bangun dia bengkak katanya. Dia kesaksian bagus sekali saudara. Dengerin nih yang suka cari hamba Tuhan. Dengerin ya. Mami saya cerita kemarin waktu saya ketemu, mami saya ngomong begini. Saya mau kesaksian katanya. Oh ya, saya dengar, istri saya juga dengar. Mami bangun pagi kaki bengkak. Wah nggak enak katanya. Wah bengkak nih, beneran bengkak, nggak bisa jalan atau jalan pelan-pelan. Singkat cerita dia ketemu cucunya. Haleluya nih. Ya singkat cerita dia ketemu cucunya di Bekasi. Dan cucu-cucunya tahu bahwa opungnya ini ataupun neneknya ini mengalami sakit kakinya. Saya lupa kata-katanya bagaimana. Nah, keponakan kami ini, sini opung, kita doakan katanya. Loh, ini bocah loh saudara, umurnya cuma 45 tahun loh. Makanya saudara, namanya mendidik anak itu jangan begini, giniin anak. Ajarin anak. Lo anak 5 tahun tahu dari mana doain orang sakit? Kalau bukan dia melihat ya pamannya, orang tuanya, keluarganya yang hidup dengan apa? Doa. Dan ponakan kami niru. Kakaknya umur 9 tahun. Doa. Nah yang doain itu cucu paling kecil. 5 tahun, 4 tahun saya lupa. Didoain saudara. Dalam nama Yesus. Saudara tahu bengkaknya kempes, tapi masih ngilu. Kakaknya ikutan, sini tak pijitin, dalam nama Yesus dipijitin, sembuh total lewat tuh anak kecil. Kadang-kadang kita cari hamba Tuhan yang diurapi, lewat 2 bocah mami kami sembuh. Kemarin baru kesaksian. Ini hari apa? Sabtu, Jumat. Kemarin saya ketemu, ajak mami saya keliling jalan-jalan. Karena saya sedikit punya komit kalau sebulan sekali saya ajak mami keluar jalan, ajak makan. Pokoknya ya hangout aja. Ada amin saudara. Kadang-kadang kita apa? Nyari mana-mana. Keluar, sono kesini. Lewat bawa bocah, sembuh. Ya puji Tuhan ya saudara ya. Dengar baik saudara ya. Kenapa kadang-kadang 400 tahun Tuhan baru bawa keluar Israel. Sebenarnya kita bisa menundukin Mesir kok. Lewat apa Pak? Pengurapan Tuhan. Seringkali kita malah yang dikuasai oleh dunia, dikuasai oleh iblis. Ada banyak orang Kristen ikut namanya gereja, ikut ibadah. Adat juga paling nomor 1. Saya kadang-kadang dengar, ya kita harus adat dulu. Waduh, persembahan pelit, adat keluar ratusan juta mau, itu saya bingung kadang-kadang. Itu artinya Mesir yang menguasai hidup kita, bukan Kristus menguasai hidup kita. Ada adat yang mohon maaf ya, ada yang boleh, ada yang enggak. Saya nggak bilang semuanya nggak boleh. Ada yang boleh, ada yang enggak. Loh kenapa? Dengerin baik saudara ya. Di dalam adat itu ada banyak namanya manipulasi iblis juga. Mau Chinese, mau Batak, mau Jawa tuh rata-rata juga ada. Ya saya juga Chinese, terselip banyak hal. Kadang-kadang mohon maaf ya, saya ini Chinese nih, berarti saya bolehlah mewakili orang Chinese. Kadang-kadang kita lebih hormat ke orang tua ketimbang ke Yesus. Kita lebih mencintai orang tua daripada mencintai Yesus. Ayo, betul Pak, betul. Wah ini adatnya mesti potong kerbau nih. Ayo beli kerbau. Habis ratusan juta sampai miliaran. Tapi buat sekolah, buat rumah, buat hidupi anak-anak Tuhan, oh saya nggak punya uang. Adat lakuin, Tuhan nggak dikerjain. Yesus sendiri lawan adat orang Yahudi kok. Orang Yahudi bilang, sebelum makan cuci tangan dulu. Yesus mah makan aja jebret.
langsung ribut. Kenapa? Adat yang dari manusia Tuhan gak akan kerjakan. Tapi perintah Allah dia kerjakan walaupun itu adat. Hari ke-8 harus sunat di hari ke-8. Itu adatnya, itu perintah Allah sebenarnya. Dan dari manusia Yesus nggak mau. Sejak saudara namanya mau ikut Yesus, beranilah ninggalin banyak hal. Pak, saya pengen Pak punya anak Pak, diberkati Tuhan Pak. Bisa nggak ngalahin Mesir? Jangan saudara dikasih anak malah berhala sama anak, malah anak yang nguasain saudara. Malah anak yang lebih galak daripada orang tua. Bagaimana Mesir bisa dikalahkan? Mesir yang ngawasin kita. Jangan gereja ya, awas lu ya. Ayo gimana saudara? Anak-anak kita ketemu tantangan-tantangan kayak gitu. Waktu saya hidup, pilih Yesus atau keluar dari rumah ini. Luar saya. Ngegembel saya. Ikut Yesus tuh kayak gitu. Ngegembel saya. Kenapa? Jangan Mesir kuasain saya. Saya ikut Yesus banyak menderita seperti Yusuf. Jangan dunia ngalahin saudara. Istri saya punya saudara kerja di pemerintahan. Ya nggak usah tahu lah pemerintahnya apa. Dan dengar baik saudara. Di pekerjaannya di bidang A. Korupsi kabur ke Amerika. Kenapa? Takut ditangkap KPK. Pengen diberkati Tuhan besar, tapi gak bisa ngatur bagaimana hidup jujur. Setiap ada proyek disogok masuk. Saudara pengen Tuhan berkati perusahaanku gede, nyogok sana nyogok sini. Gimana mau diberkati? Pajak gak dibayar, ngebul mulu kerjaannya. Itu artinya Mesir berkuasa atas hidup kita, bukan kita yang menguasain Mesir. Saudara mau namanya mengalahkan Mesir? Ada amin saudara? Pakai namanya prosesnya Tuhan. Kalau enggak kita gak akan ngerti. Loh Yusuf itu dari muda gak sekolah, gak ada zaman dulu dia sekolah di penabur, gak ada. Dia sekolah di international school, gak ada. Loh bagaimana dia bisa punya manajemen yang hebat begini? Coba bayangin. Kalau bukan Tuhan yang ngajarin. Ya Yusuf gak pernah namanya lihat TikTok gitu. Wah gimana cara ngelolanya? Gak ada. Orang dia gak pernah kerja, dia pernah kerja paling cuma apa? Masa proses. Di tempatnya siapa namanya itu? Ya itulah saudara udah tahu lah ya. Namun melalui proses itu dia belajar banyak. Di penjara dia kelola. Dia memimpin penjara. Jadi belajar lewat proses itu. Ya Potifar nih, jangan-jangan Potifar. Ya di Potifar dia kelola lagi. Jadi kepala, pembantu di sana. Dia atur semua segala macam. Dia belajar lewat proses. Kalau saudara lagi namanya di dalam pelayanan, di dalam kantor, kok nggak enak? Jangan ngomong nggak enak dulu, belajar dulu di situ. Saudara tahu waktu saya masuk ke kantor saya juga dulu nggak ngerti ngapain sih di sini lama-lama Tuhan. Saya udah 3 tahun di sini, pengen keluar saya dari sini Tuhan. Saya keluar dari kantor itu. Hari itu saya nggak ngerti Tuhan mau ngapain di sini sebenarnya. Tapi setelah 8 tahun. Semua yang saya pelajari di kantor itu, saya pelayanan di kantor orang lain, yang saya belajar dulu, saya pakai pengajaran itu. Kadang-kadang kita udah apa? Ngamuk duluan. Wah gak betah saya di sini. Gajinya kecil. Yuk, betul apa betul? Kemarin saya dengar kabar dari seseorang ya. Dia hidupnya susah. Ini dulu orang yang cukup punya uang menurut saya. Karena rumahnya ya miliaran lah ya. Dan berapa tahun belakangan ini dia susah. Hidupnya susah.
Karena saya ngelihat ya orang ini juga kurang namanya mau menolong orang. Nah, singkat cerita, dengerin saudara ya, dia hidup tuh udah nggak tahu harus bagaimana. Suami dan istri udah nggak tahu hidup harus bagaimana. Udah nggak punya uang. Kalau ke gereja pun juga punya rumah miliaran, tapi udah nggak punya uang. Bayar pajak rumahnya udah bingung dia bayarnya. Mau ke gereja aja kadang-kadang dikasih persembahan dulu lewat saudara-saudaranya yang lain, baru dia bisa ke gereja. Dan kadang-kadang ditolong oleh keluarganya, kakak beradiknya ditolong dia. Dan saudara tahu dia tadi cerita, dia setiap pagi subuh dia bangun, suami dan istri. Suami dan istri ini bangun pagi hari, berdoa berdua. Dia nggak punya anak, berdoa. Tuhan tolong. Berdoa nggak sehari saudara, berbulan-bulan kayak begitu. Dia pagi harus bangun, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan. Dan seminggu yang lalu, ya bukan 1 abad yang lalu, seminggu yang lalu, tiba-tiba dia ditelepon ngobrol sama saudaranya yang di Amerika. Ngobrol-ngobrol, ada kerjaan gak? Dia bilang, bentar tak tanyain bos saya dulu. Ditanyain bosnya, bosnya lagi nyari orang bisa mengelola perusahaan. Perusahaan gede saudara, bukan perusahaan kecil, perusahaan gede di Amerika. Akhirnya ngobrol, coba kamu kasih saya ada masalah di kantor nih, coba kamu selesaikan masalah ini dulu. Dikasih tes pergumulan dari kantor tersebut, dikasih ke orang tersebut di Indonesia orangnya, perusahaannya di Amerika. Dikasih, saya kasih waktu kamu katanya berapa minggu lah gitu, 2 minggu atau 3 minggu buat kelarin ini masalah perusahaan ini. 5 hari kelar, 5 hari kerjain kelar, 5 hari. Kasih report, wah cepet banget kamu kerjain. Aku angkat jadi karyawan tetap. Ketemu muka aja belum saudara, digaji nggak tahu berapa puluh juta. Ya saudara bisa bayangin, di Amerika itu gaji paling kecil mungkin 30-40 juta, paling kecil. Apa ini perusahaan besar sih? Makanya kalau saudara namanya punya knowledge, nggak punya urapan, nggak punya duduk diam, nggak punya doa di hadapan Tuhan, ini orang pinter loh, bukan orang goblok, pinter. Tuh terbukti waktu dites 5 hari kelar, artinya dia punya semua kemampuan. Tapi kalau nggak ada Tuhan, ya nggak bisa. Ada Tuhan, dipromosiin saudara. Ada amin. Kadang-kadang kita pengen promosinya. Duduk diamnya kapan? Saya dengar gitu, oh puji Tuhan, ditolong Tuhan dengan ajaib. Dengarin saudara, di hari depan kita nggak akan tahu. Saudara ini nggak bisa pakai nggak pinter-pinteran kita. Orang bodoh pun bisa dipakai Tuhan kok. Di hari depan ini akan banyak hal yang kita nggak tahu. Dan udah banyak orang yang bernubuat. Anak-anak Tuhan udah ada yang dapat mimpi. Jadi kemarin di Vietnam awal Oktober itu terjadi banyak bencana. Vietnam. Ya di Oman banjir, di Cina angin, di Taiwan angin badai. Kita nggak tahu. Di Jakarta katanya bakal megatrust katanya. Dengar baik saudara, kita nggak tahu. Prediksinya begini yang mengerikan semua munculnya. Akan nanti panas yang nggak akan apa ya, maksudnya kayak nggak normal lah panasnya. Saudara bisa bayangin hari-hari gini panasnya luar biasa. Coba saudara bisa buka dulu dalam Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-6. Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-6. Ya.
Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Ini bicara tentang bahan pokok naik semuanya. Yang nubuatin itu firman, bukan saya yang nubuatin. Firman dong ngomong, Wahyu 6 ayat 6. Ya ini firman udah tenar sebenarnya. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Janganlah rusakkan jam doamu. Itu minyak. Dan apa? Anggurmu, itu hubunganmu dengan Tuhan. Kalau minyak rusak nggak mungkin punya anggur. Tetapi ya, soalnya boleh mahal pak, ini mahal, nggak usah pusing. Wah terjadi pak banyak bencana pak, nggak usah pusing. Mau mega atras kayak mau megaloman, megawati, mau mega yang lain terserah saudara. Loh kenapa? Hidup kita dibedakan oleh Tuhan. Ada amin. Wahyu 6 ayat 6. Tetapi janganlah rusakkan minyak. Itu bicara pelayanan. Itu bicara doamu. Itu bicara hadapkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan anggur itu hubunganmu dengan Tuhan. Anggur itu bicara darah Yesus. Dengar baik saudara. Tapi bagaimana saudara namanya hidup bisa menang atas Mesir? Kita punya pergumulan masing-masing. Jangan rusak urapanmu karena masalah di kantor. Jangan rusak urapanmu karena masalah fitnahan. Jangan rusak urapanmu karena belum dapat berkat. Jangan rusak minyakmu karena hal-hal yang bisa menyebalkan hatimu. Jangan rusak hubunganmu dengan darah Yesus ya, atau anggur karena kita sebel dengan orang sehingga kita malas lah berdoa lah, malas lah gue ke gereja, pendetanya begini, wah ketemu si ibu ini cerewetnya setengah mati, pindah gereja lah sekalian. Ngerusak hubungan saudara dengan Tuhan. Setiap tekanan, setiap masalah, setiap penyakit kadang-kadang bermunculan dengan hal-hal yang aneh. Saudara perlu apa? Pertama lawan penyakitnya, lawan semua kemalasan, kemarahan kita. Dan saudara perlu tahu bahwa Tuhan membedakan kok hidup kita. Dari tadi ngomongin beda mulu Pak, ayatnya di mana? Nah dengerin. Ya kita buka di dalam lompat sekarang ke Keluaran pasal 8 ayat yang ke-22. Tetapi pada hari itu Yesus akan mengecualikan ya tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ayat 23. Sebab Yesus akan mengadakan perbedaan antara umat Kristus dan bangsa Mesir. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Kembali dulu ke dalam Kejadian pasal 45 tadi ayatnya yang ke-10. Engkau akan tinggal di tanah Goshen. Ya, setelah namanya Yusuf bilang bahwa Allah telah menempatkan dia sebagai Tuhan atas seluruh tanah Mesir. Ayat 10. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku engkau serta anak cucumu, kambing domba, lembu sapimu dan segala milikmu. Dengar baik saudara. Tadi di awal khotbah saya bilang begini. Kenapa seringkali kita ini nggak lihat bagaimana Tuhan menyiapkan sesuatu di dalam setiap urgent yang kita alamin. Kita butuh kesehatan, kita butuh berkat, kita butuh namanya dijamin Tuhan. Dan everything yang saudara butuhkan dengan baik itu adanya di tanah Goshen, bukan hanya di tanah Mesir. Di Mesir saudara harus tundukkan, bukan menduduki Mesir. Bedain ya, tundukin Mesir bukan menduduki Mesir. Saudara harus tinggal di mana? Goshen. Kenapa harus di Goshen Pak? Mesir kan besar Pak, itu kota gede, metropolitan. Goshen kan cuma kampung Pak, bukan perusahaan besar, gajinya kecil itu. Dengerin saudara, Goshen tempat perlindungan anak-anak Tuhan. Goshen artinya adalah mendekatkan diri kepada Yesus di Mesir.
hidup dunia. Kenapa Tuhan kasih cuma Goshen, bukan Mesir yang besar? Kadang-kadang kita gak cukup sanggup untuk menguasai Mesir. Kadang-kadang kita kalah, kita perlu akui itu. Loh kenapa? Karena cuma Yusuf yang diurapi, punya hikmat, punya Roh Kudus, yang naklukin Mesir. Cuma Yusuf. Saudara jangan petantang-petenteng, oh saya bisa kalahin Mesir Pak. Amin sih, imanmu udah bagus. Tapi berapa banyak kita diberkati, kabur. Pak saya hidup sakit Pak hari ini Pak, saya kerja keras cari duit. Ya setelah 10 tahun kemudian tepar, sakit. Kenapa? Tinggal di Mesir soalnya. Cari duitnya di Mesir. Tuhan bilang Goshen. Goshen ngapain Pak? Ibadah. Di situ ada Tuhan, di Mesir gak ada Tuhan masalahnya. Mesir itu cuma disuruh tuh Yusuf, yang lainnya suruh Goshen. Mesir ngalamin tulah, ngalamin bencana, ngalamin badai, mengalami namanya nyamuk, ngalamin namanya lalat pikat, ngalamin namanya air berubah jadi darah, tidak ada kehidupan, mengalami namanya badai, mengalami namanya banyak belalang dan lain sebagainya. Coba ada di mana? Mesir. Di Goshen nggak terjadi sama sekali. Kenapa? Tuhan lindungi. Makanya saya bilang, mau terjadi bencana A, mau jadi bencana B, saudara jangan, wah saya punya anak Tuhan. Santai aja, tapi nggak saudara bangun dan berjaga-jaga. Hati-hati saudara. Itu yang membedakan bagaimana hidup kita dalam coveringnya Tuhan. Amin. Ya saudara yang percaya katakan amin. Saudara jangan buru-buru, Tuhan berkati aku. Ya sekali lagi, kalau saudara diberkati, Pak saya mandul Pak, saya pengen punya keturunan. Ya tak berkati dalam nama Yesus. Loh Pak kok nggak hamil-hamil Pak? Ya balik lagi pertanyaannya, kalau punya anak bisa nggak berhala? Dulu saya punya teman gini, nanti kalau saya punya anak gigit nyamuk awas kamu. Istrinya udah diancam duluan, nyamuk gigit, dibilang awas, nyamuk yang gigit bukan harimau, nyamuk. Istrinya udah diancam. Saya bilang ini nyamuk, bukan tikus saudara, bukan macan. Nyamuk gigit, ngamuk. Ini anak belum lahir, belum hamil juga, udah ngoceh-ngoceh. Istri saya langsung ngomong, belum punya anak aja udah berhala, gimana punya anak? Istri saya emang kalau ngomong mah cepat ceplos saudara. Pak saya pengen Pak naik jabatan Pak. Kalau saudara naik jabatan berani nggak tumpas kejahatan atau malah ikut-ikutan jadi jahat? Pak pengen Pak diberkati Tuhan rumah Pak. Berani nggak saudara punya rumah buka buat ibadah? Kadang kita ini cuma minta. Saya ingin Pak naik gaji berkat dan yang besar Pak. Bisa nggak kelolanya? Karena uang bisa ngerubah manusia masalahnya. Karena di situ di balik uang ada mamon. Mamon itu dewa. Dewa itu setan. Ya setan itu iblis. Iblis itu si ular tua yang menguasai banyak hidup manusia. Ayo. Saudara mau dipercaya apapun, bisa nggak Tuhan minta, saudara kasih. Ayo. Saya kasih Pak nyawaku. Tolong ya aku Tuhan, berikan aku kesehatan. Berikan aku kesembuhan, aku serahkan nyawaku dalam tangan. Karena di dalam Matius pasal 10, orang yang menyayangkan nyawanya justru kehilangan nyawa. Orang yang tidak takut kehilangan nyawa justru mendapatkannya. Amin saudara. Nah saudara akan hidup dengan namanya dibedakan Tuhan. Seperti dalam Ulangan tadi ya, yang ayat yang pasal 8 ayat yang ke-23. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Dengerin baik saudara ya. Ada teman-teman kami ini yang pernah ngalamin namanya, mungkin hari ini juga denger. Saudara tahu dia sering kali masuk rumah sakit jantung lah, dan lain sebagainya. Suatu hari ada 6 di
ruangan ICU itu atau ruangan VIP, saudara tahu 6-6-nya itu sakit jantung. 6-6-nya. Yang 5-nya mati, dia hidup dengan sakit yang sama parahnya. Dan teman kami ini bilang, kalau nggak Tuhan, mati saya seperti yang 5 yang lainnya. Loh kenapa? Dibedakan. Dia bilang, Yesus tolong aku. Yesus tolong ya aku. Yang lain mungkin agamanya bukan Kristen, yang nggak tahu lah ngocehnya apalah, atau dengan yang lain kepercayaan masing-masing. Tapi yang satu dia ngomong, Yesus tolong aku. Yesus tolong aku. Yang 5-nya mati, dia hidup. Dibedakan. Kemarin saya dengar satu kesaksian bagus sekali. Pada era zaman corona, virus corona itu ada virus corona apa aja sih? Saya juga nggak tahu sih sebenarnya. Kena virus Delta ya kalau nggak salah. Delta ya, ada ya bener ya Delta ya. Nah kemarin saya dengar, ini udah dengar berapa bulan yang lalu sih sebenarnya. Ya shalom. Dengerin ya saudara. Nah orang ini pada tahun 2021 kena virus corona yang kedua kali. Zaman itu di rumah sakit itu wah penuh sampai ke parkiran saudara. Kena sakit virus corona Delta. Dia yang pertama kali kena tuh wah udah dia bilang rasanya tuh mau mati dah beneran. Dan itu banyak orang yang mati. Sampai dia akhirnya kena lagi virus yang sama. Wah ini kayaknya pasti mati saya. Karena napas udah gak bisa. udah begitu. Dan di belakangnya dia itu udah ada 6 oksigen. Tabung gede-gede. 6 oksigen. Atau 1 atau 2 lah saya lupa lah berapa jumlahnya. Pokoknya ada banyak lah. Lebih dari 1. Itu tabung oksigen dia bilang. Itu udah ditempel dia bilang. Napasnya gak bisa napas. Udah gak bisa napas. Susah minta ampun. Dia udah ngomong sama istrinya kalau saya mati dia udah pesen lah warisan atau apalah nggak ngerti, mungkin dia mau pesen ya rumah yang di sebelah jangan dijual. Mungkin istrinya nanya kenapa rumah di sebelah nggak boleh dijual, karena rumah orang. Ya, jadi mungkin udah titip pesen dan sebagainya. Dan dengar baik saudara ya, dan dia udah bilang sama anak-anaknya ya dan sebagainya, kalau papamu meninggal bla 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 bla, dan dia udah mau meninggal. Suatu hari dia dengerin khotbah tentang perempuan Samaria. Dan dengar baik saudara, di ayat tersebut ada kata namanya anjing. Perempuan ini bilang kepada Yesus. Yesus bilang kan, tidak baik memberi makan dan melemparkannya kepada anjing. Harus kasih makan orang Israel dulu. Gak baik. Kasih orang Kanaan, Sirofenisia, perempuan Sirofenisia. Tapi perempuan ini bilang, akulah anjing itu. Dan perempuan itu lihat anaknya mengalami kesembuhan. Nah, bapak ini waktu dia kena corona Delta, dia dengar begitu, saudara tahu? Dia bangun dari tidurnya, dia duduk, Tuhan, akulah anjing yang menjilat tuannya. Dalam 1 jam dia bilang, dia kesaksian soalnya di gereja. Itu keringat keluar semua saudara. 1 jam keringat keluar semua. Gede-gede keluar. Sembuh. Yang lain di belakang dia banyak yang mati. Saya pun pasti mati. Dia bilang, aku adalah anjing Tuhan yang menjilat tuannya. Dia sembuh. Pulang dia bersaksi. Dia jaga itu. Dengerin saudara. Kadang-kadang kita takut mati. Mesir bisa kuasain kita dengan ketakutan. Tapi dia bilang, aku adalah anjingmu. Dia merendahkan dirinya di hadapan Bapa. Sembuh. Yang lain banyak yang mati. Itu depan kanan kiri saya katanya. Mati semua.
Nggak syok apa lihat kayak gitu. Goshen melihat bagaimana perbedaan tangan Tuhan. Kita dibedakan dari orang dunia. Ada amin saudara. Tuhan tuh tetapin di mana? Di Goshen. Mendekatlah kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita nggak mau. Mesir Pak lebih enak. Gajinya gede Pak. Teman saya banyak di Mesir Pak. Mati saudara. Dengan semua kekonyolan-kekonyolan yang kita pilih. Ada kemarin orang, Pak tolong doain saya Pak. Saya gak punya kerjaan Pak. Saya berdoa saudara. Waktu dia berdoa besoknya. Ada orang nawarin dia kerja. Kenapa saya tahu? Karena dia masuk lagi ke rumah saya. Dia cerita sama saya. Pak tolong doain lagi Pak. Kenapa? Saya bilang. Bukan kemarin udah doain. Udah Pak. Ada yang nawarin saya kerja. Lah terus. Gajinya kecil jadi saya gak mau. Goshen. Goshen kok gak mau? Saya bilang ambil. Gak mau Pak. Gajinya kecil. Darah Yesus. Dia minta apa? Yang gede. Mesir dia minta. Goshen yang gak mau. Anak Tuhan. Kadang-kadang dikasih perlindungan. Gak mau. Maunya yang gede. Gede kamu dilibas sama Firaun. Dengar saudara ya. Kadang-kadang kita ini gak ngerti rencana Tuhan. Tapi kalau Tuhan kasih kita gaji kecil, kerjain dulu. Ada Tuhan di situ. Kadang-kadang kita lebih pilih tinggalin Tuhan, yang penting gaji gede Pak. Sebenarnya yang jadi Tuhan tuh Yesus apa uang sih? Kadang-kadang yang jadi Tuhan Yesus itu anakmu atau Yesus. Yang jadi Tuhan ketakutanmu apa Yesus? Karena itu Mesir. Tapi sejak orang itu yang kena coronavirus, dia bilang kena Delta dan dia udah hopeless dengan kehidupan. Tuhan, akulah dogimu yang menjilat tuannya. Dibedain sama Tuhan. Kenapa? Butuh hati. Kalau saudara namanya mau dibedakan dengan hati yang sombong, Tuhan gak bisa berkati. Tapi kalau saudara, Tuhan aku ingin dibedakan dari hidup orang dunia, rendah hati. Maka saudara akan lihat orang lain kelaparan, saudara enggak. Orang lain ketakutan, saudara tetap tenang. Orang lain kena musibah, Tuhan lindungi kita. Saudara, orang lain orang dunia hidup susah, khawatir dengan namanya semua dunia ini, saudara justru diberkati. Waktu zaman corona saya diberkati. Banyak orang hidup kehilangan pekerjaan. Saya nggak dapat kerjaan Pak, saya terima berkat. Loh, saya dibedain. Sepi Pak orderan, saya pelayanan rame kok. Sakit, dibedakan sembuh. Yang lain mati, dia sembuh. Saya pusing Pak mikirin ide di dalam kantor, saudara akan dibedakan. Lihat ide yang cemerlang dari Tuhan. Gaji saya puluhan tahun gak pernah naik, ya karena perlu dibedakan. Bagaimana? Doain pimpinan. Karena kamu hidup sama seperti orang Mesir, tidak pernah berdoa bagi pimpinan. Mau naik dari mana? Dari Hong Kong. Belajar hidup berbeda, maka kita akan dibedakan. Di Mesir terjadi kematian anak sulung, Israel enggak. Saya mau tanya, Israel dan Mesir sama-sama dilalui dengan malaikat maut loh. Apa yang membedakan orang Israel? Tidak terjadi kematian sulung anak-anak, baik binatangnya, baik anak. Karena firman Tuhan mencatat, atau ayat Alkitab atau Alkitab mencatat, di semua rumah orang Mesir terjadi tangisan karena tidak ada yang tidak mati, semuanya mati. Apa yang membedakan? Israel tidak ngalamin itu, Mesir ngalamin. Semua rumah nyalain lampu nangis.
Karena banyak anak yang meninggal. Israel enggak, tidur nyenyak. Apa yang membedakannya? Ayo. Israel ngapain? Coba dengerin saudara. Saya mau tanya sama saudara. Israel ngelakuin apa sehingga dia lewat dari namanya tangan dari malaikat maut? Mesir kena, Israel enggak. Ayo, ada covering Tuhan. Ada lagi yang lain? Ya malam. Ada lagi yang lain? Ayo, tulis saudara. Ya sambil belajar saudara. Apa yang membedakan namanya? Orang Mesir ngalamin kematian anak-anak sulung, Israel enggak. Ayo. Karena umat pilihan, darah Yesus. Ayo, ada yang lain? Kok amin? Bukan, itu teman-teman yang nulis. Karena ada darah Yesus yang berkuasa. Pintu dikasih tanda itu anak-anak Tuhan. Dunia sama Tuhan. Karena percaya. Salah. Dengerin saudara ya. Karena sebelum kejadian sehari sebelumnya, kalau saudara baca, dengar ya, makanya ini banyak yang nggak baca firman berarti. Ya, saudara tahu itu kambing domba dipotong, darahnya diolesin depan pintu. Yang ada darahnya dilewatin sama malaikat maut. Dengerin saudara, korbanmu tuh apa di hadapan Tuhan? Bukan karena darah Yesus. Karena percaya apa? Nggak bisa. Percaya harus ada perbuatan. Nah, orang Israel ya sembeli domba, darahnya dioles di pintu, depan pintu. Habis itu ngolesin ngapain Pak? Tidur, udah nggak usah banyak pusing. Karena apa? Setiap korban saudara itu memproteksi rumah tanggamu, memproteksi dari kecelakaan, memproteksi dari niat orang jahat, memproteksi dari namanya semua kejahatan-kejahatan yang kita nggak jelas. Ada amin. Apa? Korban. Pak, saya bawa persembahanku di hadapan Tuhan. Minta. Pagari Tuhan anak-anakku Tuhan, sampai engkau jadikan berhasil anak-anakku seperti si Ucup Tuhan. Nah, kalau saudara bawa persembahan, ya entah itu persembahan di gereja dimanapun, atau saudara lagi menabur memberi orang makan, minta Tuhan proteksi rumah tanggaku, proteksi Tuhan adik-adikku, kakak-kakakku. Dengan apa? Korban domba, darah. Dombanya bukan domba sembarangan loh saudara, itu Tuhan tentuin loh, harus sekian. Sebentar. Ya, Kejadian pasal berapa nih? 12 ya. Keluaran, sorry. Nih, ayat yang ke-21. Musa memanggil semua pemimpin Israel dan berkata kepada mereka, pergilah dan ambillah bagi keluargamu. Bagi siapa? Keluarga. Ya, bagi keluarga. Keluarga saudara mau diproteksi Tuhan, ada amin. Ya, ambillah, pergilah dan ambillah bagi keluargamu seekor anak domba. Bukan yang gede, yang anak. Kenapa? Kalau yang anak tuh ibaratnya tuh kalau Tuhan tuh maunya tuh yang masih pure. Anak domba, bukan domba sembarangan saudara. Yang anak berarti masih kecil. Setahu saya tuh namanya korban, kalau saudara baca di dalam kitab Imamat, itu ada yang umur setahun yang Tuhan minta. Yang apa jadi korban namanya penghapus dosa. Itu diminta apa? Yang umur setahun, yang terbaik maksudnya. Belum disentuh. Yang belum dikawinin, masih perawan ibaratnya. Ya, kalau saudara membawa korban persembahanmu di hadapan Tuhan, bawa yang terbaik dan hadapkan yang terbaik itu. Minta Tuhan,
kesembuhanku, kesehatanku Tuhan. Aku minta Tuhan bisnisku lancar. Terbukalah dalam nama Yesus. Bawa korban. Saudara mau minta berkatnya Tuhan, gak ada korban, gimana mau diberkati? Semua tuh pakai, gak ada yang enggak. Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau dengarkan perintahku baik-baik, maka berkat ini akan mengikutimu. Ada perintahnya pasti. Pasti ada korbannya. Korban apa Pak? Ketaatan tuh perlu korban. Masalahnya anak-anak Tuhan malasnya luar biasa. Bin Jamil saudara. Kadang-kadang doanya susah setengah mati. Goshen membuat hidup saudara itu apa? Dibedakan. Orang lain celaka, Mesir celaka, kita enggak. Ya kemarin ada orang bersaksi di Palu pernah terjadi tsunami saudara. Orang lain banyak yang mati. Ini anak Tuhan, takut Tuhan saudara. Nyangkut di pohon, hidup sampai hari ini. Kenapa? Dibedakan. Kemarin saya dengar satu kesaksian dari hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan ini cukup terkenal. Suatu hari dia pelayanan masih kecil waktu itu dia cerita. Dan dia habis pulang pelayanan diberkati uang 300.000. Waktu dia diberkati 300.000, saat dia mau pulang dari ibadah, Tuhan bicara. Loh, dengerin ya. Tadi di dalam Keluaran pasal 12. Ya Tuhan berbicara kepada Musa. Nah ini dia berbicara kepada hamba Tuhan ini. Dia dapat habis pelayanan, habis khotbah, doain orang segala macam, pulang deh. Pulang dapat duit 300.000. Dapat 300.000, wah. Saudara tahu dia mau ngapain? Dia mau beli susu buat anaknya. Saat dia mau pulang dari ibadah ya, Tuhan bicara. Tuhan bilang ngomong begini, uangmu yang kau pegang itu kasih ke tetanggamu. Ayo, siapa yang mau dengar suara Tuhan? Ayo, ada amin saudara. Siapa yang mau dengar suara Tuhan? Loh Tuhan tuh kalau bicara tuh kayak gitu saudara. Saudara jangan pengen denger temu Tuhan. Kenapa Tuhan gak temuin? Gak punya iman. Ntar disuruh ngerengek model kayak gini. Tuhan kalau bicara itu ngeri saudara. Ngeri, lu percayalah. Kayak Daniel, Tuhan tolong aku, janganlah aku masuk dalam gua. Masuk gua singa, tambahin singanya kalau perlu. Yang belum makan 3 tahun singanya, tolong masukin tuh. Kadang-kadang Tuhan suruhnya gitu, dengar suara Tuhan tuh kayak gitu. Yosua, Tuhan ini gimana Yeriko? Kelilingin Yeriko, kelilingin. Gimana kelilingin bisa roboh? Kelilingin. Tuhan gak kasih tahu nanti di hari ke-7 13 kali kamu kelilingin roboh itu tembok. Enggak, Tuhan cuma ngomong kelilingin. Menyuruh kok yang gak ada logikanya. Kalau bahasa Jawa, bahasa Jermannya kok gak ngotak. Lah Tuhan tuh kalau ngomong gak ada yang masuk otak kok. 300.000mu kasih ke tetangga. Itu tetangga lagi lapar. Dia bilang, waduh, anak gue juga lapar Tuhan. Mau lakuin gak? Dia bingung. Awal dia dengar begitu saudara, ditengking tuh suara. Setan luar. Setan mulu. Wah ini kalau gereja suruh persembahan nih setan nih. Gak bener pendetanya. Ayo. Iya terima kasih buat gift-nya. Dan dengar baik saudara, ini peperangan di pikiran, bertarung di battle di pikiran antara manusia daging dan manusia roh. Karena susu anaknya malam ini habis. Kalau saudara ngelakuin apa coba?
Anak saudara beliin susu atau kasih ke tetangga. Malam itu susu habis, pagi-pagi anak kecil mana mau tahu duit bapak emaknya ada nggak ada, teriak aja kalau lapar. Dia kasih saudara, dia tak taatin aja lah. Tak dia kasih saudara duit ke tetangga. Dia ngomong ke bapak atau ibunya lah, saya lupa. Pak, ini duit dari Tuhan buat bapak. Wah, nangis tetangganya. Hamba Tuhan ini juga nangis. Kenapa terharu? Enggak, bingung besok mau makan apa. Ya tetangganya nangis, hamba Tuhannya juga nangis. Bukan terharu ngelihat dia nangis, bukan. Tapi dia terharu, bagaimana anak gua besok makan. Tidur saudara. Tidur dia nggak bisa tidur. Ini gimana anak saya Tuhan? Pagi-pagi hamba Tuhan ini punya tante. Tantenya nggak tahu bagaimana, mungkin dikeplak Tuhan, mungkin bangun kirim susu buat hambaku. Dibedakan. Supirnya datang bawa susu 2 kaleng besar. Kalau dibeli itu lebih dari 300.000. Kalau saudara mungkin bilang, wah puji Tuhan, amin dan sebagainya. Beda berapa banyak kita nggak mau lakuin itu. Duit dah terbatas nih, taruhannya anak saya. Waktu saya pernah tanya di TikTok, pilih anak apa pilih Tuhan? Anak Pak. Pilih mamamu atau Tuhan? Mamahku Pak. Itu banyak. Perpuluhan atau kasih mamamu makan? Wah kasih mama dulu makan. Perpuluhan mah gak usah. Mesir menguasai hati. Dan dengar baik saudara, Tuhan gak pernah namanya tidak menyiapkan. Disiapin tuh pagi-pagi. Yesus ribuan tahun sebelumnya udah disiapin Allah Bapa buat tebus dosa kita. Sejak saudara belum lahir. Pak, kalau saya hidup sekarang susah karena saudara gak lagi hidup dalam perbedaan dengan Tuhan. Yuk masuk ke Goshen. Bukan hal lihat yang, wah saya mau gereja pelayanan yang besar, nggak penting. Kadang-kadang itu justru Mesir. Saya pelayanan cuma 2-3 orang Pak, yaitu Goshen. Pak, Tuhan suruh saya cuma masuk terima gaji 1 juta Pak. Itu Goshen. Kamu akan disertai Tuhan. Dengar suara Tuhan. Saya dulu waktu kerja ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen dong kerja di kantor. Dan akhirnya saya masuk. Waktu masuk kerja, saya nggak negosiasi gaji saudara. Dan gaji beneran 1 juta. Gaji 1 juta. Tahun 2012. Saudara mau percaya nggak percaya itu terserah saudara. Di situ gaji 1 juta tuh bagi saya tuh gitu. Itu ngenes saudara. Tapi nggak tahu bagaimana saya kok mau gitu, itu yang bikin saya heran. Kalau dipikir-pikir lagi, kok mau ya gitu ya, gaji 1 juta. Dan waktu gaji dapat 1 juta, saya nggak punya tabungan, tabungan saya 0 pada masa itu. Dapat saya 1 juta gaji, saya ngelakuin apa? Saya lakuin perintah Tuhan. Ngapain Pak? Persembahan sulung. Saya kasih sejuta-sejutanya semuanya. Loh, saya tuh perlu isi bensin loh, naik motor, perlu makan. Bulan depan saya nggak punya uang sama sekali. Minjem Pak, nggak pernah minjem saya. Loh, terus gimana? Goshen. Bos saya punya istri, ngasih saya makan lebih enak daripada yang saya mau beli. Hampir tiap hari saya diumpanin makan. Sama siapa? Pimpinan bos kasih saya makan. Saya karyawan baru kerja sebulan. Bukan 10 tahun atau 1 abad. Sebulan baru kerja. Dipelihara saya di dalam. Kasih makan.
Makanan paling enaknya sayur asamnya, wah the best. Kental, enak bener. Ngiler kan saudara kan? Serius, enak itu sayur asam yang paling enak yang pernah saya makan. Nggak tahu karena saya lapar atau karena memang lagi miskin saudara. Jadi emang enak menurut saya, emang enak, the best banget. Itu dipelihara Tuhan. Dikasih makan pizza. Dikasih makannya enak-enak. Loh, Goshen. Gaji boleh kecil. Tapi Tuhan pelihara hidup saya. Istri saya juga herannya sepakat 1 juta habis semua. Gak ada tabungan kita berdua. Waktu saya kerja di kantor. Apa yang terjadi saudara? Tuhan tuh datang berkali-kali di tempat duduk saya. Loh, Tuhan tuh datang di kantor saya berkali-kali. Dia ngelus kepala saya. Tahu dari mana Pak itu Tuhan? Hadiratnya. Saya punya hubungan, saya punya minyak, saya punya anggur. Tahu ini saya tanpa Tuhan. Ini nggak bisa beda, nggak bisa bohong. Dia ngelus kepala saya. Itu berkali-kali, bukan sekali. Itu tiba-tiba atmosfer berubah. Gue bilang, ini kenapa ini? Terus gak lama kepala saya ada yang ngelus dari belakang. Setan mah digeplak kali, belepak kalau setan. Tapi Tuhan kita tahu bisa ngerasain kasihnya dia. Loh, saya cerita sama istri saya. Goshen. Tuhan hadir di mana? Di Goshen, bukan di Mesir. Ada amin saudara. Goshen itu tempat di mana saudara dipelihara Tuhan dan dibedakan dari bangsa yang lain. Hidupmu dengan orang dunia, dengan orang yang hidup dengan Tuhan dibedakan. Orang boleh ngalamin ketakutan, saudara gak akan ngalamin ketakutan. Pak, saya juga takut Pak. Artinya hatimu ke Mesir bukan ke Goshen. Pak, zaman corona saya ngumpet Pak. Artinya hatimu ke Goshen, bukan ke Goshen. Mesir Tuhan mau hidup. Nah, ini ayat terakhir saya tutup. Maleaki pasal 3 ayatnya yang ke-18. Siapa yang lagi mengalami kesusahan? Ayo. Ayo. Siapa yang lagi mengalami kesusahan? Siapa yang lagi diberkati Tuhan? Yang diberkati Tuhan juga ngomong, Pak saya diberkati Tuhan Pak. Dengerin Maleaki 3:18. Saudara akan melihat kembali perbedaan antara orang benar. Yaitu Ibu Rosana diberkati katanya. Loh ya Ibu Rina, saya diberkati Tuhan. Saya diberkati. Bukan mau diberkati, yang udah diberkati. Saya mau penyelesaian utang. Saya diberkati. Dengerin saudara. Ya, yang lagi susah, yang sudah diberkati juga. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan akan bedain. Makanya kalau saudara yang lagi susah, mohon maaf ya, saya gak lagi mengecilkan. Nanti kita berdoalah. Apapun kesusahanmu kita berdoa. Dengar baik saudara. Tuhan itu selalu menyiapkan di depan perbedaan, fasilitas. Sebuah namanya kehidupan yang Tuhan akan fasilitasi anak-anaknya. Seperti orang Israel masuk ke Goshen. Dipelihara Tuhan dengan ajaib, diberkati. Saudara boleh tanya orang-orang yang diberkati Tuhan gak berdoa mah bohong. Pasti berdoa. Tapi kalau misalnya saudara, Pak saya karena jarang berdoa, makanya jangan hidup tinggal di Mesir. Tinggal di Mesir itu orang gak suka berdoa. Tinggal di Goshen. Di Goshen ngapain Pak? Ibadah. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan orang antara orang benar dan orang fasik. Orang fasik kenal Tuhan, kenal Yesus. Masalahnya fasik tidak melakukan apa yang diperintahin Yesus. Antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak, Tuhan bedakan. Saudara mau Kristen, gak jaminan
Yang Tuhan mau jadi orang yang takut akan Tuhan. Benar di hadapan Tuhan. Karena orang benar doanya dijawab. Yakobus 5 ayat 16. Tuhan di dalam Amsal, saya lupa Amsal berapa. Tuhan dekat dengan orang benar. Ada amin saudara. Kalau saudara bicara, Pak saya lagi susah Pak hidup saya. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita ditimpa murka, ditimpa malapetaka, ditimpa kesusahan, ditimpa utang, ditimpa namanya kecelakaan. Gak pernah. Karena Tuhan gak pernah nyiapin itu bagi anaknya. Tuhan siapin apa? Goshen. Hidup dalam jaminannya. Nah saudara perlu hidup itu. Supaya hidup saudara berubah. Jangan keraskan hati untuk namanya. Saya tetap pilih malas Pak. Kayak kemarin ada bilang, saya sih malas Pak berdoa. Tapi di hati saya ada Yesus Pak. Oh, ngomong kosong teman. Yang suka berdoa aja belum tentu ada Yesusnya kok. Ada lagi ibu-ibu ngomong, saya sih gak pernah ibadah Pak. Soalnya saya sibuk kerja. Tapi saya ingat Yesus. Ingat buat apa? Tuhan gak suruh kita ingat dia kok. Tuhan suruh ngapain? Lakuin apa yang dia lakuin. Tadi dalam Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku juga melakukan apa yang aku lakukan. Tuhan gak suruh kita nginget dia, bukan. Suruh ngelakuin apa yang Yesus lakuin di bumi. Ada amin saudara. Kalau cuma inget-inget dong mau ngapain? Toh buktinya keselamatan hanya terjadi sama orang percaya, orang benar. Kalau cuma saya ingat Yesus, ya mohon maaf ya. Agama lain juga tahu Yesus itu siapa. Saya juga ingat kok Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Selamat dong dia. Cuma ingat doang. Gak bisa. Betul? Apa betul? Tapi ada orang Kristen ngomong gitu sama saya. Saya sih gak bisa ibadah Pak karena saya sibuk kerja. Tapi saya ingat Yesus. Loh agama yang lain juga tahu loh Yesus itu siapa. Tuhannya orang Kristen. Mereka ingat. Kalau mereka ingat bisa terima keselamatan dong kalau gitu. Ya gak bisa. Harus percaya dan lakuin firman. Ada amin. Saudara diberkati dengan firman-Nya pada malam hari ini. Katakan amin. Ya saya tutup firman-Nya dengan 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dari si jahat. Tidak dapat menjamahnya. Firaun mau jahat kayak apapun terhadap orang Israel, tidak akan disentuh. Pimpinanmu mau jahat kayak apapun, karena kita lahir dari firman yang protek. Bos saya jahat Pak, leadership saya kurang bagus Pak, bapak mago saya Pak jahat dan sebagainya. Ingat, si jahat tidak dapat menjamah anak-anak Tuhan Yesus. Makanya hindari dosa, hindari Mesir, tinggal di Goshen. Kecil Pak, nggak apa-apa, yang penting ada Tuhan. Yesus juga lahirnya di kandang domba, di Migdal Eder, tempat di mana domba-domba akan dipersembahkan. Dan negara baik, bukan berarti tempat yang kecil Yesus nggak bisa jadi besar. Namanya tetap di atas segala nama. Bahkan seluruh bumi harus mendengar nama Yesus Kristus, Allah kita yang besar. Ada amin saudara. Pak saya anak buangan Pak, nggak penting kamu mau dibuang di mana. Pak saya sering dibanding-bandingin, makanya saya kepahitan, nggak penting. Pak saya terlahir Pak dari tempat sampah, nggak peduli saudara mau disampah kayak. Lahirkan firman, tinggal di Goshen. Maka saudara akan lihat perlindungan Tuhan, pemeliharaan, berkatnya Tuhan, dan hidup karena firman Tuhan. Amin. Terima kasih, firman-Nya sekian. Saudara bisa memberkati dalam persembahan. Saudara yang rindu memberikan persembahan, yang membawa korbanmu di hadapan Tuhan, ya saudara bisa klik nama saya. Di situ ada nomor rekening, ada 2 nomor rekening. Di situ ada rekening. Ya saudara bisa lihat dan buka sendirilah ya. Saudara sebelum membawa korban persembahan, saudara biasakan doa dulu. Ya dengan baik saudara. Seperti tadi dalam Keluaran pasal 12
Ya, Tuhan berbicara kepada Musa dan Harun dan Mesir, katanya bulan ini, ayat yang berapa tadi ya? Kedua ya. Dengerin baik saudara ya. Saudara memberikan semua korban itu yang berikan di hadapan Tuhan, bukan saya. Di hadapan Tuhan. Semua namanya berkat saudara itu tak doakan. Nggak ada yang masuk tuh tak doakan semua. Tak doakan saudara, dan saya tanya Tuhan diberkati kemana? Kesini, kesini, keseno, kesono, ya tanya Tuhan semua. Ya nikmatin buat saya ya makan minum saudara. Saudara dengar baik saudara ya. Jadi tanya semua sama Tuhan. Berapa Tuhan korban yang harus aku hadapkan di hadapan? Ya kalau saudara punya namanya tahu Tuhan, saya membawa korban, saya meminta Tuhan. Aku minta pekerjaan, aku minta keluarga diproteksi, aku minta keselamatan, aku minta jaminan, aku minta, thank you Lord, minta sesuatu yang tidak akan terfikirkan olehku. Aku minta berkat yang baru Tuhan. Mintain semua sama Tuhan. Loh kenapa? Tadi di dalam firman-Nya ya saudara ya. Keluaran 12 ayat 22 ayat 21-22 dia. Musa memanggil semua pemimpin Israel, berkata kepada mereka, pergilah ambillah bagi keluargamu, ya pergilah ambillah korbanmu. Bagi siapa? Keluarga saudara. Bagi saudara, bagi keluarga saudara, seekor anak domba untuk perayaan apa Paskah. Ambillah sikat hisop, celupkan ke dalam baskom berisi darah domba itu, oleskan pada kedua tiang pintu, ambang atas pintu rumah. Sampai pagi jangan seorang pun di antara kamu meninggalkan rumah. Maksudnya dalam apa? Dalam hadiratnya Tuhan. Bawa korbanmu di hadapan Tuhan dan berkatilah dengan kuasa nama Yesus, amin. Ya jadi saudara kalau bisa bawa korban itu jangan saudara biasakan, wah saya ini ya mau kecil besar itu bukan urusan saya saudara. Itu korbanmu di hadapan Tuhan. Ya ada orang yang cuma ngasih 2.000, nggak apa-apa, saya bilang itu korban kok. 2.000 mungkin bagi saya kecil, bagi kamu mungkin besar kan, kita nggak tahu. Ya yuk kita berdoa. Tuhan, aku hadapkan semua Bapa persembahan anak-anakmu ya Roh Kudus. Kuduskan dan tahirkan Bapa. Engkau berkati Bapa hidup anak-anakmu ya Roh Kudus. Mari Tuhan, biar setiap kesusahan anak-anakmu yang saat ini menonton ya Tuhan di rumah-rumah, angkat tangan kedua saudara dan biarlah berkat Tuhan turun. Bapa, kami hadapkan korban di hadapan-Mu. Biarlah semua korban ini Bapa kuduskan dan tahirkan, dan setiap permintaan hati mereka, entah pertobatan keluarganya, baik kesembuhan, kesehatan, mari Tuhan berkati anak-anakmu ya Roh Kudus. Baik usaha pekerjaannya Bapa, Engkau berkati. Dan biarlah kerinduannya untuk pemulihan, baik hutang-hutangnya juga lunas dalam nama Yesus. Biarlah Bapa dalam anugerah Tuhan kami hidup dengan Goshen-Mu Tuhan. Engkau pelihara, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau pagari Tuhan. Bahkan hidup kami dalam jaminan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Rana mata karaba shikiri pete korono mata karapata karaba shikarabata karaba. Ya Rana shikiri pete korono mata karabata karaba. Di dalam nama Yesus Bapa kami terima Bapa semua anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Turunkan Bapa sampai Bapa anak cucu Bapa kami semua Tuhan, Engkau berkati dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Biarlah jaminan Bapa dari sorgawi, ekonomi sorga, berkat bangsa, berkat kota, berkat prematur Bapa turunkan bagi kami semua Tuhan, sehingga kami melihat bagaimana kemuliaan-Mu boleh terjadi bagi nama Yesus, bagi nama Yesus. Terima kasih ya Roh nama syikiri bete karabata karabaya rabas syukurona mata karaba. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami tidak ditundukkan oleh Mesir, tapi Mesir kami kuasai Tuhan. Dan biar kami jadi berkat seperti Yusuf menguasai Mesir. Seluruh Mesir bahkan dikuasai oleh Yusuf, dan jadi berkat bagi seluruh bangsa Bapa. Di dalam nama Yesus termeterailah semua doa kami dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin, amin dan amin. Ya sebelum saya tutup, saudara dengar firman tadi yang Tuhan taruh nih, saya hampir lupa. Tadi waktu kita doa Tuhan ingatkan kembali akan namanya jaminan. Ya saudara mau catat ayatnya silakan, atau mungkin udah pernah dengar ayat ini. Tapi ini firman bagus sekali. Yesaya 46 ayat yang 4. Aku tetap Allahmu. Ya saudara misalnya Pak saya punya pergumulan ini. Terserahlah mau pergumulannya apa. Yesus tetap Allahmu. Sampai kamu tua. Dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Yesus menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Yesus akan menolong dan menyelamatkan kamu. Dengan siapa kamu bisa dibandingkan? Adakah yang dapat disamakan
seperti Yesusmu, Allah yang besar. Amin saudara. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat dan kelima. Tadi waktu firman mau selesai, lagi ngomongin tentang persembahan, Tuhan ngomong ini. Yesaya 46. Buka, perdengarkan. Dia adalah Allah Alfa dan Omega, pemelihara yang hidupnya di Goshen, bukan di Mesir. Di Mesir disikatin sama Tuhan semua. Amin saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Nya selesai.